Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya. Sebuah kisah dari tulisannya Andik Levinka. Kisah yang berjudul Pertaruhan Nyawa Merebut Warisan. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Suasana begitu kacau pagi itu, hampir semua yang ada di sana mengalami hal yang sama, muntah berdarah. Hanya aku yang lebih baik dibandingkan yang lainnya, meskipun terasa cukup melilit di bagian perut, tapi hanya sebatas seperti sakit mah biasa. Pak Lek Yadi dan Bule Sarah terbaring di ranjang yang sama, sedangkan kedua anaknya terbaring lemah di atas kasur yang baru aku keluarkan dari kamar ke ruang tengah. Berkali-kali aku mondar-mandir mengantar satu persatu ke kamar mandi saat mereka ingin buang air besar. Bule Lastri aku ajak pindah ke rumah Pak Lek Yadi agar tidak sendirian di rumahnya. Aku suruh dia tidur di kamar belakang. Sedangkan Pak Lek Wawan, dia menolak untuk aku pindahkan di rumah yang sama demi agar aku mudah mengurusinya. Gak usah Deki, aku biar di sini saja. Tapi Lek, aku jadi susah ngurusin sampean. Kalau di sana kan enak, bisa kumpul bareng-bareng. Rayuku agar dia mau dipindahkan. Sebentar lagi aku bakalan ke rumah Pak RT buat lapor keadaan kita, supaya nanti Pak RT manggil ambulan buat bawa kalian semua ke puskesmas. Jangan, tolaknya tegas. Jangan bilang siapa-siapa dulu, percuma dibawa ke puskesmas atau rumah sakit. Gak bakalan kedeteksi sakitnya, karena ini bukan penyakit medis. Lagi pula kalau sampai orang tahu, kita mau bilang apa? Mau bilang kalau kita lagi perang santet, iya. Kita kan korban, Lek. Iya kita korban, tapi kita juga menjadi pelakunya sekarang. Apa kamu mau warga sekitar tahu kalau ada perang santet antar saudara? Aku terdiam sejenak. Kita nggak perlu bilang kalau kita mengirim santet, Lek. Kita tinggal bilang kalau kita itu korban santet Pak Adi Bambang. Bodoh, bebal. Kalau ku bilang jangan, ya jangan. Kalau sampai banyak orang yang tahu, yang ada malah bikin gaduh, bukan menyelesaikan masalah. Lebih baik kita simpan saja semua ini sendiri. Sakit ini cuma sementara. Aku yakin Mbah Dewor sedang bekerja keras untuk kita. Aku sudah membayar mahal untuk ini. Aku sudah kasih dia 1 juta. Tapi Lek, kenapa kita masih kena? Padahal sudah menggunakan penawar santet. Kita ini lagi perang, saling serang satu sama lain. Sekarang aku tanya, kalau kamu berantem dan saling adu pukul, apa kamu juga merasa sakit saat kena pukul? Aku mengangguk. Ya pasti sakit lah. Nah, itulah yang kita alami sekarang. Baik pihak kita ataupun Pak Demu, kita sama-sama merasakan sakit. Ramuan itu sebenarnya memang sebuah penawar santet. Tapi santet yang Pak Demu kirimkan bukan santet kelas teri. Ini santet kelas atas. Jadi meskipun ada penawar dari Mbah Dewor, tapi efek buruk dari santet itu masih kita rasakan. Namun setidaknya bisa meminimalisir rasa sakit. Sebab kalau tanpa penawar, kita semua pasti sudah mati. Terus kita harus gimana, Lek? Apa aku telepon Bayu saja? Buat apa? Dia ada di Malaysia, gak mungkin bisa pulang. Kamu mau nyuruh dia pulang? Aku mau minta kiriman uang, Lek, buat biaya berobat kita. Jangan Deki, nanti dia jadi kepikiran. Begini saja, Lek. Kasih tahu aku alamat rumah Mbak Dewor. Aku bakalan ke sana buat minta bantuan dan membawanya ke sini. Percuma Deki, Mbak Dewor lagi perjalanan ke Alas Purwo. Aku mengernyit. Ke Alas Purwo? Ngapain dia ke sana? Bukannya dia harusnya lindungin kita? Justru itu, dia ke Alas Purwo buat melakukan ritual perlindungan untuk kita semua. Ritual kali ini bukan ritual biasa yang bisa dilakukan di mana saja. Jadi aku harus diam saja dan menunggu. Pak Lek mengangguk sambil terbatuk-batuk. Ya, kamu jaga saja di sini. Ini benar-benar menyebalkan.
Aku beranjak dan pergi meninggalkan Pak Lek Wawan dengan dada yang bergemuruh. Bukan kesal padanya, tapi lebih pada keadaan di mana aku tidak bisa berbuat banyak. Aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Aku tidak punya apa-apa. Di saat seperti ini aku baru merasakan bahwa diri ini sangatlah tidak berguna. Aku duduk di lantai teras depan rumah Bule Lastri. Aku acak-acak rambutku dengan frustasi. Pantas saja kalau Niken sampai meninggalkanku. Kini aku benar-benar sadar bahwa aku tidak berguna. Bagi keluarga, bagi istri, bahkan bagi diriku sendiri, aku tidak berguna, hanya bisa membuat masalah saja. Di saat keluargaku sedang seperti ini saja, aku hanya bisa menunggu. Tunggu, bukankah Pak Le bilang bahwa santet ini akan berhenti ketika si pengirim mati? Ya, itu kata Pak Le kemarin. Itu artinya kalau Pak De mati, maka santet ini bakalan berakhir. Apa aku yang harus mengakhiri ini semua? Mengakhiri hidup Pak De dengan tanganku? Ya, aku harus lakukan itu. Aku berjalan masuk menuju kamar Bule Sarah. Aku ingin menanyakan di mana Pak De dirawat. Aku bukan orang yang suka melakukan tindak kriminal. Namun kali ini terpaksa akan aku habisi dia di rumah sakit dengan tanganku sendiri. Menunggu mati dengan santet terlalu lama. Iya, kalau kami yang menang. Bagaimana kalau kami yang kalah? Aku tidak ingin mati konyol. Aku hampiri Bule yang sedang duduk di sisi ranjang kamarnya. Pintunya memang dibiarkan terbuka. Kutanyakan tempat di mana Pak De dirawat. Setelah mendapatkan alamat rumah sakit, aku pun pamit untuk pergi. Memangnya ngapain kamu ke sana, Deki? Tanya Bule Sarah. Kalau kamu pergi ke sana, terus siapa yang jagain Bule sama yang lainnya? Semua kondisinya begini. Diam di sini dan nggak ngelakuin apa-apa, itu sama saja menyerah. Aku tahu apa yang harus aku lakukan. Jangan gegabah, Deki. Kamu mau ngapain ke sana? Aku pengen tahu gimana keadaan Pak De. Apa dia lebih baik dari kita atau lebih buruk? Aku harus memastikannya. Jawabku dengan menutupi maksud yang sesungguhnya. Seenggaknya aku tahu dulu gimana Pak De sekarang. Tunggu dulu, Deki. Jangan sendirian ke sana, Deki. Tidak aku hiraukan panggilan dari Bule Sarah. Aku segera meraih kunci motor yang tergantung di paku yang menancap di dinding samping lemari. Kudorong motor yang ada di ruang tengah hingga ke halaman depan. Aku setelah beberapa kali kickstarter hingga mesin motor menyala. Aku hangatkan sebentar sebelum aku berangkat. Sebuah tangan menyentuh pundakku. Aku menoleh dan ternyata itu adalah Bule Lastri. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Dipeluknya tubuhku erat sambil menangis lalu berbisik, "Pulanglah dengan selamat." Aku mengangguk pelan sambil mengusap punggungnya lembut. Aku lirik di pintu. Bule Sarah berjalan tertatih mendekat ke arah kami. "Aku gak bakalan biarin kalian mati sekarang. Kami semua menunggumu," kata Bule Sarah. "Kami mengandalkanmu. Hati-hati di sana." Kulepas pelukan Bule Lastri, kuhapus air mata di pipinya. Sepertinya dia tahu apa yang ada di pikiranku. Kucium tangan mereka berdua, kemudian aku pergi. Di sepanjang perjalanan jantungku berdebar kencang. Pikiranku tidak karuan. Berbagai bayangan buruk muncul di benakku. Aku mempertanyakan pada diri sendiri, apakah aku benar-benar akan melakukan ini? Siapkah aku pada konsekuensi yang akan kudapat setelah aku mengeksekusi padikku sendiri? Bagaimana caranya aku lolos dari jerat hukum yang pasti akan menyertai akibat perbuatanku? Bisakah aku lari? Ataukah lebih baik aku batalkan saja rencanaku dan mencari cara lain? Tapi cara seperti apa? Aku berteriak kencang karena kesal. Tidak aku pedulikan orang di pinggir sawah yang menatapku heran. Aku menepikan motor yang aku kendarai. Rasa benci, takut, kesal dan khawatir bercampur menjadi satu. Aku meringkuk di atas dashboard motor sambil merasakan deru nafas tidak beraturan. Tekadku akan balas dendam, timbul dan tenggelam. Tidak seperti tadi yang membara bagai lava gunung Merapi. Kini aku ragu, aku gamang. Ku gelengkan kepala sambil meremas rambut dengan kedua tanganku. Kenapa aku harus ada di posisi ini? Dikejar hutang, dihianati istri, diteror santet. Kenapa hidupku berantakan? Kenapa? Kurasakan sesuatu menyentuh punggungku. Aku mendongakkan kepala lalu menoleh ke belakang. Tampak seorang pria mengenakan baju lusuh tersenyum ke arahku. Cangkul ia letakkan di sampingnya. Sepertinya dia seorang petani yang akan pergi ke sawah. "Kenapa, Mas? Pusing ya?"
Kalau pusing jangan berkendara, bisa celaka nanti. Aku balas tersenyum ke arahnya, senyum yang kupaksakan. Enggak pak, saya enggak apa-apa. Bapak lanjut saja kalau mau ke sawah. Kenapa pak? Tanya seorang pria yang tiba-tiba datang menghampiri dari belakang. Seorang pria dengan jaket jeans. Oh ini loh mas, saya pikir mas ini pusing tadi pas naik motor. Saya bilang kalau pusing jangan naik motor, bisa celaka. Ternyata katanya nggak apa-apa. Oh begitu, jawab pria itu sambil manggut-manggut. Saya nggak apa-apa kok, bapak bisa lanjut ke sawah, gak usah khawatir. Aku mempersilahkan bapak petani itu untuk melanjutkan perjalanannya. Ya sudah, kalau gitu saya pamit, mau ke sawah dulu, mari mas. Iya pak, mari. Petani itu pun pergi, menyisakan pria berjaket jeans yang masih berdiri di sampingku. Mas, saya nggak apa-apa. Silakan sampean lanjutkan perjalanan kalau sampean mau berangkat kerja. Aku juga mempersilahkan orang itu untuk melanjutkan perjalanan, namun dia menggeleng sambil tertawa, membuatku menatapnya heran. Saya nggak mau kerja, saya mau ketemu sama kamu. Aku menatapnya lekat. Dan aku pun terkejut, aku baru menyadari ternyata ia adalah kaki tangan Bang Edo. Beberapa detik kemudian ada orang yang nepuk pundaku dari belakang. Saat aku menoleh ternyata itu adalah Bang Edo. Aku tergagap. Kenapa harus sekarang aku bertemu dengannya? Kenapa? Kaget. Aku berencana nanti siang mau ke rumah kakekmu. Tapi ternyata saat aku melintas, kamu ada di pinggir jalan. Ya sudah, langsung putar balik aku, ujar Bang Edo. Aku menoleh ke belakang dan ternyata motornya terparkir sekitar 5 meter di belakangku dan aku tidak menyadarinya. Bodoh, seharusnya aku tidak berhenti di pinggir jalan tadi. Keadaan semakin rumit sekarang. Bang, saya belum ada uang sekarang. Saya sedang kesusahan sekarang. Tolong sabar dulu. Aku mengatupkan kedua telapak tanganku padanya sebagai permohonan maaf. Namun ia tidak mengindahkan permohonan maafku. Ia justru menarik kerah bajuku dengan kasar. Susah? Kamu memang selalu susah. Susah dicari. Maaf untuk itu bang. Saya benar-benar kesusahan sekarang. Alasan saja. Aku tidak mau tahu. Bayar sekarang juga utangmu itu. Wajah kami saling berhadapan, dapat kucium aroma alkohol dari bau mulutnya. Saya sedang diteror santet bang, nyawa saya terancam. Aku tidak tahu harus berkata apa lagi. Semoga Bang Edo percaya dan dapat mengerti kondisiku saat ini. Santet? Ia tersenyum mengejek, seolah tidak percaya, begitupun dengan temannya. Apa aku harus percaya? Apa aku harus peduli? Saya nggak bohong bang. Bahkan paman saya sudah ada yang meninggal. Sekarang keluarga saya yang lainnya juga sedang bertaruh nyawa. Kalau itu memang benar, itu derita kau. Apa kami harus ikut bersedih? Ia tertawa terbahak-bahak. Dasar manusia tidak punya hati. Seakan tidak puas mengejek, ia berkata lagi. Kasihan sekali hidup kau. Sudahlah jatuh miskin, ditinggal kabur istri, dikejar-kejar santet pula. Mati saja kau. Kalau aku mati, hutangku siapa yang bayar? Aku sudah tidak punya orang tua. Kalau keluargaku yang lain mati, itu artinya tidak akan ada yang menanggung semua. Abang ikhlas? Dia berhenti tertawa lalu mengarahkan telunjuknya ke mukaku. Bajingan, jangan seenaknya. Makanya biarkan saya pergi dulu. Saya tetap di desa ini. Gak akan terlalu susah mencari saya. Tapi kalau saya mati, memangnya Bang Edo mau cari saya di kuburan? Gila kau Deki. Ia menurunkan telunjuknya. Apa kau benar-benar serius? Kau sungguhan dikejar santet? Terserah mau percaya atau enggak. Yang jelas tolong biarkan saya pergi. Saya satu-satunya harapan keluarga saya buat menyelesaikan ini. Bang Edo terdiam sesaat, seperti sedang memikirkan sesuatu sebelum akhirnya buka suara. Oke, mungkin aku bisa bantu kau buat mencari dukun. Aku tahu ada dukun yang hebat. Nanti ku antar kau ke sana. Bener bang? Tanyaku bersemangat. Ya, ayo ikut ke rumahku dulu. Nanti aku tunjukkan tempatnya. Kau harus tetap hidup. Kau tidak boleh mati sebelum utangmu lunas, ucap Bang Edo seenaknya. Ayo Ambar, ambil motornya. Aku menunduk, menahan tawa saat mendengar nama kawannya yang bertampang sangar itu disebut. Ternyata namanya Ambar. Singkat cerita kami pun melaju melewati sawah menuju rumah Bang Edo. Sesampainya di sana matahari sudah terbit. Aku disuruh menunggu di teras depan sebuah rumah yang lantainya banyak kotoran ayam dan debu.
Apakah istri Bang Edo tidak pernah menyapu rumahnya? Benar-benar jorok sekali. Kukeluarkan sebungkus rokok kretek yang tinggal setengahnya, kusulut sebatang, kuhirup dalam-dalam kemudian menghembuskannya perlahan. Sesungguhnya aku tidak suka rokok kretek, namun bagaimana lagi, aku tidak bisa membeli rokok filter kesukaanku. Dari rokok gudang garam Surya, kini beralih ke rokok kretek ilegal dengan harga 8.500 per bungkusnya. Itu pun aku dibelikan oleh Pak Lek Wawan. Apa boleh buat, meski terasa gatal di tenggorokan, tidak mengapa daripada bibir asam karena tidak merokok. 2 batang rokok telah habis. Aku sulut lagi rokok selanjutnya hingga tersisa hanya 3 batang, sembari menunggu Bang Edo. Sial, lama sekali dia di dalam. Sedang apa saja mereka berdua. Aku pun bangkit melongok ke dalam rumahnya. Ternyata kedua orang itu tertidur pulas di sofa ruang tamu. Sial, sudah menunggu lama kupikir sedang mandi, ternyata malah molor. Ya, aku bangunkan tapi aku takut. Akhirnya aku putuskan untuk duduk lagi di teras. Aku berpura-pura batuk dengan keras, berharap suaranya dapat membangunkan mereka. Namun mereka masih tetap lelap sekali. Sampai kapan aku harus menunggu, sedangkan keluargaku menunggu dengan keadaan yang sangat mengkhawatirkan. Aku mondar-mandir di halaman depan rumah Bang Edo karena bingung. Tiba-tiba mataku tertuju pada seseorang yang lewat. Sepasang pria dan wanita mengendarai motor sport berwarna biru. Aku kenal dengan jaket yang dipakai oleh wanita yang dibonceng olehnya. Ya, itu jaket yang aku beli sekitar setahun lalu. Itu adalah istriku Niken. Tanpa pikir panjang, aku langsung bergegas meraih kunci motor yang tergeletak di meja teras rumah Bang Edo. Kunyalakan motor dan segera mengejar mereka berdua. Dari jarak sekitar 200 meter aku dapat melihat mereka. Aku pelintir bandel gas dalam-dalam hingga knalpot motor meraung-raung. Aku bermanuver, meliuk-liuk ke kanan dan ke kiri menghindari pengendara yang berjalan lambat di depanku. Beberapa kali teriakan ku dengar saat aku tanpa sengaja hampir menyenggol pengendara lain. Tapi tidak satu pun aku pedulikan. Yang ada di pikiranku saat ini adalah aku harus bisa menyusul dan memberhentikan laju kendaraan pasangan selingkuh itu. Dengan susah payah, akhirnya aku dapat memangkas jarak semakin dekat dengan mereka yang kini hanya berjarak sekitar 10 meter saja. Hanya terhalang oleh beberapa motor dan sebuah mobil pickup pengangkut sayur yang berjalan terlalu tengah. Memakan jalan membuatku sulit untuk mendahuluinya. Kuambil ancang-ancang, kuturunkan ke gigi 3 demi mendapatkan torsi lebih untuk mendahului dari sebelah kiri. Mesin meraung seketika, aku tekan klakson berkali-kali namun sialnya hanya suara serak yang keluar dari klakson motor bebek butut ini. Tanpa peduli apa-apa lagi, kuambil halauan ke kiri dan mendahulinya secepat mungkin. Ada mobil truk dari lawan arah yang membuat mobil pickup sedikit ke kiri. Aku yang terkejut pun hampir terjatuh. Motor terhentak-hentak saat ban depan dan belakang turun dari aspal, menghantam jalan tanah berkerikil yang tidak rata. Setelah posisi sudah di depan, aku kembali membawa motor ke jalan aspal dan mempercepat lajunya. Sedikit demi sedikit aku semakin dekat, kini hanya berjarak sekitar 2 meter saja. Sejenak aku lupa pada urusan santet dan keadaan keluarga. Aku merasakan dadaku seperti mendidih dikala melihat Niken, istriku itu, memeluk mesra pria yang memboncengnya. Satu lagi yang membuatku kian membara adalah pakaian yang dikenakan istriku. Dia hanya menggunakan rok mini secengkal di atas lutut yang membuat paha mulusnya terekspos dan bisa dilihat banyak pasang mata. Kenapa kamu bisa serusak ini, Niken? Kamu selalu berpakaian sopan saat denganku. Tidak pernah mengenakan pakaian yang minim, bahkan di rumah sekalipun. Tapi kini dengan pria itu kamu menjelma bagikan wanita binal, tidak bermoral. Ucapku lirih sambil menggertakkan gigi menahan amarah. Saat motorku sejajar dan mereka, aku membunyikan klakson berulang kali, tapi mereka seperti tidak mendengar. Suara knalpot yang mirip suara knalpot mobil sport itu berdengung kencang, mirip seperti suara MotoGP. Berhenti, berhenti aku bilang. Niken dan pacar gelapnya menoleh ke arahku. Wajah Niken tampak terkejut. Ia menepuk-nepuk pundak pria yang memboncengnya. Itu mantan suami aku, cepat. Si pria Tionghoa berkacamata itu tersenyum sinis selalu mengejekku dengan mengacungkan jempol tangan kanannya menghadap ke bawah. Setelahnya ia pun memutar handle gas dalam-dalam, membuat motor itu melesat meninggalkanku. Aku tidak lantas membiarkan mereka. Ku betot gas dalam-dalam hingga mentok.
Suara knalpot motor bebek Astrea-Star yang kupacu meraung-raung mengejar mereka. Sesekali mengeluarkan suara tembakan saat aku melakukan deselerasi, lalu menghilang setelah aku kembali berakselerasi. Sekuat tenaga kupacu kecepatan hingga motor ndut-ndutan seperti kehabisan nafas. Tapi mereka terlalu cepat dan semakin menjauh. Spion kanan dan kiri yang kendur berayun-ayun, seolah mengatakan bahwa ia sudah tidak mampu untuk mengimbangi motor beda kasta tersebut. Tanpa diduga saat sampai di dekat sebuah pasar, seorang ibu-ibu pedagang sayur dengan sepeda pancal tiba-tiba menyeberang dari sebelah kanan tanpa menoleh ke kiri, di mana aku sedang melaju kencang. Kuinjak pedal rem kuat-kuat. Suara berdecit dari ban belakang yang terkunci dan bergesekan dengan aspal membuat si pedagang sayur dan beberapa orang yang ada di sekitar berteriak. Brak! Motor yang kehilangan kendali akhirnya menghantam becak yang terparkir di pinggir pasar dengan keras. Pengemudi becak yang duduk di bangku becak miliknya berteriak sesaat sebelum aku menghantamnya. Tubuhku terpental dan berguling-guling di jalan tanah pinggir aspal. Aku masih sempat melihat ibu-ibu pedagang sayur yang menyeberang sembarangan. Penyebab kecelakaan itu justru kabur tanpa merasa bersalah, tanpa memperdulikanku. Dasar ibu-ibu, naik motor atau sepeda pancal pun sama saja, bikin orang celaka. Aku terkapar dan masih sadar sesaat setelah kejadian. Orang-orang berbondong-bondong menghampiri untuk menolong, tapi ada juga yang hanya memvideo. Laporan pagi ini guys, telah terjadi kecelakaan di dekat pasar pagi ini. Seorang pengendara motor ugal-ugalan menabrak becak dan sopir becak yang sedang bersantai menunggu penumpang. Ya ampun guys, pengendara motornya kepalanya berdarah guys. Moga nggak mati ya guys, ucap sang peliput dadakan. Sembari mengarahkan kamera ponselnya ke wajahku dari jarak 1 meter. Benar-benar menyebalkan. Kupegang keningku dan benar saja darah mengucur cukup deras. Tidak lama aku merasakan telinga berdengung dan perlahan aku pun kehilangan kesadaran. Udara dingin dan aroma yang tidak kusuka membangunkanku. Perlahan-lahan mata terbuka. Kuperhatikan sekeliling dan kudapati aku berada di atas ranjang rumah sakit. Sadar juga kamu akhirnya? Tanya seorang pria parubaya yang terbaring di ranjang sebelahku. Kamu harus tanggung jawab. Suami saya kamu tabrak sampai becaknya rusak dan suami saya luka-luka begini. Bentak ibu-ibu gendut berlipstik tebal. Aku tidak menjawab, hanya memandang mereka lemah. Kepalaku masih terasa nyeri dan ternyata sudah diperban. Ibu, tolong sabar, jangan buat keributan di sini. Ibu bisa bicarakan ini dengan keluarga dari Mas ini nanti, ucap seorang dokter muda cantik yang masuk setelah mendengar sedikit keributan. Di mana keluarganya dokter? Saya mau minta mempertanggungjawaban. Saya mau minta ganti kerugian dari kerusakan becak suami saya dan juga biaya pengobatannya. Ya sabar bu, keluarga Mas ini sudah bicara sama suami ibu dan bilang bersedia ganti rugi. Benar kan bapak? Tanya dokter cantik berambut sebahu itu. Emangnya bener ya? Tanya istri tukang becak itu. Iya bunda, keluarga Mas ini tadi malah kasih uang 1.200.000 buat ganti rugi sama biaya pengobatan ke aku. Kenapa sampean gak bilang dari tadi ke bunda toh ya? Tanya istrinya. Si tukang becak nyengir. Maaf, kalau tahu gitu aku kan gak perlu bentak-bentak Mas ini. Gimana sih ayah ini? Ya sudah bu, kalau ternyata keluarga korban sudah mengganti rugi, jadi ibu tolong tenang ya. Sebentar lagi suami ibu boleh pulang. Karena lukanya nggak seberapa, cuma lecet-lecet sedikit saja. Dokter itu memberi penjelasan lagi dengan sabar. Sedangkan aku hanya termenung karena bingung. Apakah Niken yang membawaku ke rumah sakit dan membayar semua biaya ganti rugi serta pengobatan tukang becak itu? Deki, akhirnya kamu sadar juga. Budi khawatir banget sama kamu. Aku menoleh ke arah datangnya suara. Bude, kok Bude ada di sini? Tadi pas Bude lagi mau cari makan di luar, ngelihat kamu diangkut pakai mobil pickup, dibawa sama warga ke sini. Bude langsung samperin dan bilang kalau kamu keluarga Bude. Jadi bukan Niken? Pertanyaanku, kenapa sampean ada di sini? Ngapain sampean di rumah sakit? Atau jangan-jangan? Ya karena Pademu juga lagi dirawat di sini, kamarnya di pojok sana. Kasihan Pademu, sakitnya agak aneh. Kata dokter nggak sakit apa-apa. Lambung sama ususnya sehat, tapi kok muntah darah.
Bude curiga ini ulah seseorang, ujar Bude Tuti sambil membuka bungkusan jajanan tradisional di atas meja samping ranjang. Ia melirik ke arahku. Astaga, apa Bude tahu kalau itu semua ada hubungannya denganku? Lirikan itu seperti menyimpan kecurigaan, atau mungkin hanya perasaanku saja. Gimana dengan Andre dan Feby, Bude? Katanya mereka juga sakit. Iya, mereka di ruangan yang sama dengan Pak Demu. Andre sama Feby sudah membaik, cuma masih agak lemas saja. Pak Demu juga sudah baikan, udah gak muntah lagi. Setelah gurunya kesini, malah udah bisa ke kamar mandi sendiri. Aku terdiam, memikirkan skenario awal untuk membalas Pak Deku. Akan tetapi aku harus bagaimana? Bahkan aku sendiri sedang cedera, aku sedang dalam kondisi lemah. Tiba-tiba ponsel Bude berdering. Halo, iya. Udah, kalau emang boleh pulang syukur. Iya, aku ke situ sebentar lagi. Panggilan berakhir. Bude pamit untuk membereskan barang-barang karena mau pulang. Aku terperajat. Secepat itukah mereka sembuh? Apakah itu tandanya Pak Ade akan menang dan kami akan kalah? Tanpa menunggu jawaban dariku, Bude berlalu meninggalkanku sendirian. Aku masih berbaring sambil tatapan mataku kosong, menatap langit-langit. Entah mengapa aku menjadi tidak bersemangat untuk balas dendam. Aku merasa benar-benar hancur sebelum berperang. Mendengar Pak Ade yang sembuh dengan cepat, mengingat istriku yang jadi penyebab aku celaka, juga memikirkan keluargaku di rumah yang entah bagaimana keadaannya sekarang, membuat aku tidak tahu harus bersikap bagaimana. Aku frustasi, aku putus asa, mungkin lebih baik aku pasrah dan menunggu mati saja, aku tidak berdaya. Makanan yang dibawa oleh Bude masih tergeletak di atas meja. Kuambil dan kumakan salah satu. Aku tidak peduli jikapun itu mengandung racun atau sihir di dalamnya. Toh aku tidak memiliki harapan untuk menang. Aku kalah dalam ekonomi. Aku kalah dalam ketakutan. Aku kalah dalam percintaan. Lalu apalagi yang harus aku perjuangkan? Sekali retak, hancur sekalian. Saat aku sedang memakan jajanan itu, tiba-tiba pintu terbuka. Aku mendongak, melihat siapa yang datang. Ternyata itu adalah Pak Ade dan anak juga istrinya. Ada satu orang lagi yang masuk dan berdiri di belakangnya, seorang pria berjanggut putih dengan kemeja batik berwarna hitam. Pak Ade tersenyum ke arahku dan langsung berdiri menghampiri. Kamu kok bisa sampai begini keadaannya, Deki? Katanya kamu ugal-ugalan naik motor, iya? Pak Ade kaget banget dengar kamu kecelakaan. Takut kamu kenapa-napa. Wajahnya menampakkan kekhawatiran. Ekspresi palsu bagiku, ia pasti pandai berakting. Aku benci padanya, tapi lebih benci pada diriku yang tidak berdaya. Santet. Kakek berjanggut putih itu mengucapkan satu kata yang membuat kami semua menoleh padanya. Kenapa, Gus? Tanya Pak Ade. Keponakan kamu ini kena santet. Aku bisa merasakannya. Ada sosok samar yang mengikutinya dan ingin membuatnya celaka. Bambang, kata kakek yang dipanggil dengan sebutan Gus itu. Beruntung ada sebuah benteng yang mengelilinginya, tapi benteng itu lemah, sewaktu-waktu bisa ditembus. Aku tersenyum miris, mataku menatap ke bawah, bicara tanpa memandang mereka. Sudahlah Pak Ade, aku mengaku kalah dan Pak Ade menang. Santet ini kalian kan yang ngirim, kalian kan yang membuat Pak Ade Sage meninggal dan juga menyantet yang lainnya. Perlahan aku menatap Pak Ade dan lainnya secara bergantian. Pak Ade menang karena sekarang semua yang ada di rumah sedang sekarat. Pak Ade hebat, karena santet yang kami kirim ternyata tidak mampu melawan santet yang Pak Ade kirimkan. Tidak mampu membuat Pak Ade tumbang, justru kami yang tumbang. Pak Ade melotot kaget, begitupun dengan Bude dan anak-anaknya. Deki, jadi ini semua ulah kamu yang mengirimkan santet. Bukan aku, tapi kami semua, adik-adik Pak Ade semua. Kenapa harus begini Deki? Apa salah Pak Demu? Kenapa semuanya memusuhi dia? Salah dia apa? Ujar Bude Tuti tampak shock dan juga kecewa. Pak Ade tampak berusaha mengendalikan emosinya. Ia menghela nafas dalam-dalam kemudian mengembuskannya perlahan. Aku tidak pernah mengirimkan santet untuk kalian. Aku masih cukup waras meskipun aku tahu kalian semua benci aku. Tapi aku tidak menyangka kalian sejahat itu padaku. Menuduh aku menyantet kalian dan akhirnya mengirimkan santet balasan atas apa yang tidak pernah aku perbuat. Pak Ade menyandarkan punggungnya di dinding. Tangannya bersedekap. Pak Ade melanjutkan ceritanya. Ia berkata bahwa ia tahu penyebab semua ini adalah harta warisan yang ditinggalkan oleh kakek.
Dulu kakekmu mempunyai beberapa bidang tanah yang nantinya bakalan dibagikan kepada semua anak-anaknya, termasuk Wawan. Meskipun dia anak keponakan yang diangkat menjadi anak, tapi dia juga kebagian. Berhubung tanah yang ada cuma 3 petak, sedangkan anaknya ada 4, ditambah Wawan menjadi 5. Maka kakekmu menyuruhku untuk menjual dan memanfaatkan uang penjualan untuk membeli tanah yang lebih murah dan produktif. Kakekmu berpesan padaku untuk tidak menceritakan pada yang lainnya, karena pada saat itu kakekmu sedang kesal pada Pak Lek bulekmu, Lastri dan Yadi. Lebih tepatnya, kesal pada Sarah dan Zaki. Dulu Sarah itu terlalu mempengaruhi Yadi supaya suaminya itu segera meminta bagian warisannya. Nantinya bakalan dijual buat beli mobil dan bangun rumah, karena tidak mau kalah saing dengan sepupu-sepupunya yang lebih sukses karena jadi pedagang padi. Kakekmu gak setuju, karena dia pengen warisan tanah dari orang tua harusnya dikembangkan, bukan dijual demi memenuhi gaya hidup. Sedangkan Pak Lekmu si Zaki, dulu waktu Danu masih kecil, malesnya minta ampun. Kerja kalau gak enak dan gak gede gajinya dia gak mau. Ngerengek ke istrinya supaya dimintain modal usaha sama kakekmu. Sudah dimodalin berkali-kali tapi gak ada hasilnya. Dulu buka konter pulsa, baru pertama buka langsung sibuk cari karyawan, sedangkan dirinya males-malesan di rumah, nonton TV dan tidur. Akhirnya bangkrut karena pengaturan keuangan berantakan. Setelah itu buka usaha lagi, buka bengkel. Padahal si Zaki gak punya basic di perbengkelan. Dia pasang karyawan 4 orang. Biaya servis dan harga underdeal di sana gak kira-kira mahalnya. Sering ngakalin pelanggan hingga akhirnya pelanggan banyak yang kabur. Bengkel pun sepi dan tutup setelah berjalan 6 bulan. Bengkel tutup, modal habis. Si Yadi juga dimodalin buat ternak kambing. Dibeliin kambing 20 ekor tapi dijual-jualin karena kurus-kurus kambingnya. Jelas aja kurus, lawang jarang dicariin rumput. Habis itu Yadi minta lagi buat istrinya buka salon. Lah Sarah gak bisa nyukur tapi buka salon. Belajarnya di YouTube dan akhirnya pelanggan banyak yang kecewa. Bahkan sampai ada yang marah-marah. Katanya karena ngelurusin rambut orang malah jadi ngejabrik rambutnya. Mekar-mekar gak jelas. Makanya kakek kamu itu nyuruh aku yang kelola dan nanti dibagikan kalau kakek sudah meninggal. Tanah yang tadinya luas totalnya gak sampai 2 hektar. Sekarang sudah seluas 9 hektar. Dan rencananya bakalan aku kembangin supaya nambah jadi 10 hektar. Jadi enak ngebaginya. Aku dan Yadi masing-masing 2,5 hektar, Lastri 1,5. Begitupun kamu karena ibumu sudah gak ada. Jadi kamu kebagian 1,5 juga. Wawan 1 hektar dan 1 hektarnya lagi hasilnya bakalan digunakan untuk dibagikan ke warga sekitar yang membutuhkan di setiap bulannya. Pade menjelaskan panjang lebar. Apa kata-kata Pade bisa aku percaya? Terserah, kamu mau percaya atau enggak. Yang penting aku sudah cerita yang sesungguhnya. Yang utama sekarang yaitu menyembuhkan kalian semua dan mencari siapa dalang dibalik semua ini. Siapa yang sebenarnya berniat mengadu domba aku, Yadi, Lastri dan Wawan juga kamu. Buktikan supaya kami yakin kalau bukan Pade orangnya. Pade melangkah mendekat, menatap serius ke arahku. Kamu bisa bawa surat tanah itu kecuali bagianku. Aku buktikan kalau tanah kalian bukannya berkurang, tapi justru bertambah. Aku sudah izin bahwa kamu pulang dan dokter sudah mengizinkan. Kita obati kamu dulu, baru yang lainnya. Setelah semuanya membaik, baru kita cari dalang di balik semua ini. Aku curiga ada tetangga yang tidak suka dengan kita. Tapi siapa? Singkat cerita, aku pun dibawa pulang dengan mengendarai taksi online. Karena memang Pak Ade dibawa ke rumah sakit tidak menggunakan mobil miliknya, melainkan diantar dengan mobil tetangganya. Sebelum ke rumah almarhum kakek yang kini kutinggali, kami mampir dulu ke rumah Pak Ade untuk mengambil surat-surat tanah sawah. Saat aku sampai rumah Pak Ade, aku baru teringat pada motor yang aku kendarai. Ternyata kata Bude, motorku ditahan dan disimpan di rumah tukang beca yang aku tabrak itu. Rumahnya ada di belakang pasar. Kami turun saat mobil sudah terparkir di halaman rumah. Pria berjanggut panjang itu juga ikut turun. Kata Pak De, dia adalah Gus Toyib, guru spiritualitas Pak De. Beliau dikaruniai ilmu laduni
sedari masih berusia belasan tahun. Aku melangkah masuk, tampak bule Sarah duduk bersandar, kepalanya tertunduk, tubuhnya sedikit miring ke kiri. Kuhampiri sambil menepuk pundaknya pelan untuk membangunkannya. "Bule, aku datang. Maaf, aku lama karena aku tadi kecelakaan." Belum sempat aku menyelesaikan kata-kataku, aku dibuat terkejut saat tubuh bule Sarah ambruk. Matanya terbuka, wajahnya pucat dan ia sudah tidak bernafas. "Bule Sarah, bule, bertahan bule." Aku dan Pak Ade berlari menuju kamar. Pak Ade Yadi masih bernafas, tapi ia tidak sadarkan diri. Aku beralih ke ruang tengah di mana Danu dan Lucy berbaring. Namun yang kudapati hanya tubuh Lucy yang sudah kaku, tidak bernyawa, dengan mata melotot. Bude Tuti berteriak histeris, begitupun dengan Feby. "Danu, di mana Danu?" Aku pun berlari ke belakang dan kudapati Danu tergeletak di dapur dengan lidah menjulur, juga tidak bernyawa. "Lastri, bangun Lastri!" Kudengar teriakan Pak Ade dari dalam. Aku bergegas menghampiri. "Bulemu masih hidup, Deki. Denyut nadinya masih terasa." Pak Ade menepuk-nepuk pipinya berulang kali, tapi bule Lastri tidak kunjung sadar. "Kenapa harus seperti ini? Siapa sebenarnya yang sudah sangat keji menyantet keluargaku? Berdebah!" Aku berteriak kencang. Beberapa tetangga mulai berdatangan mendengar teriakan-teriakan kami. Tiba-tiba bule Lastri terbatuk. Ia memegangi lehernya sambil merintih kesakitan. "Lastri, kamu sudah sadar? Ini aku, Kang Masmu Bambang." "Mas Bambang." Bule Lastri langsung memeluk tubuh kakaknya itu sambil menangis sesegukan. "Sekarang aku tahu kalau yang jahat itu bukan kamu, Mas. Yang jahat itu Wawan. Dia jerat leher aku di saat aku lemah. Beruntung tiba-tiba dia lari. Aku teriak tapi gak ada yang dengar. Mbak Sarah, Danu, Lucy, Mas Yadi, semua aku panggil tapi gak ada yang mendengar." Terangnya sambil terisak. "Ya, karena mereka semua sudah mati lebih dulu. Cuma kamu dan Yadi yang selamat. Tetapi Yadi masih tidak sadarkan diri." Pak Ade melepaskan pelukan adiknya lalu bangkit berdiri. "Wawan bajingan, laknat." Pak Ade berlari keluar menuju rumah Pak Lek Wawan. Aku juga berlari mengikutinya di belakang. Sampai di sana ternyata pintu sudah terbuka, kecuali ke dalam rumah. Memasuki kamar yang ada tapi dia tidak di sana. Tinggal satu kamar yang belum dibuka. Kamar tempat menyimpan perabotan yang selalu terkunci. Pasti dia bersembunyi di dalam. Aku putuskan untuk mendobraknya bergantian dengan Pak D. Setelah beberapa kali percobaan, pintu pun terbuka dan apa yang ada di dalamnya membuatku terengah-engah. Puluhan dupa yang sudah habis terbakar dan tertancap di mangkuk berisi pasir, beberapa lembar foto Pak Lek Yadi dan yang lainnya, termasuk foto Pak D Bambang beserta anak dan istrinya. Benar-benar lengkap. Bahkan fotoku juga ada. Foto yang diambil tanpa sepengetahuanku dan itu beberapa hari yang lalu saat sedang mempersiapkan acara tahlilan Pak Lek Zaki. Berdebah, jadi musuh sebenarnya adalah orang yang kuanggap baik selama ini. Apa motif sebenarnya? "Ayo Deki, kita kejar dia. Dia nggak akan jauh dari sini karena dia nggak sempat bawa motor." Kami pun segera berpencar bersama beberapa warga. Aku meminjam motor milik tetangga yang terparkir di pinggir jalan untuk melakukan pengejaran. Bertanya pada beberapa orang, barangkali ada yang melihat Pak Lek Wawan. "Oh Wawan, tadi dia lari ke sana. Gak tahu kenapa itu orang. Memangnya kenapa sih?" "Dia sudah membunuh saudaranya. Permisi," terang Pak Ade. Kami pun memarkir motor di pinggir jalan. Karena Pak Lek Wawan berlari melewati pematang sawah, beberapa orang bersama-sama melakukan pengejaran. Dari jauh aku melihat Pak Lek Wawan berusaha bangun dari kubangan lumpur di sawah. Ia pasti jatuh tadi. "Berhenti Wawan!" teriak Pak D. Pak Lek Wawan menoleh dan ia berlari lagi setelah keluar dari kubangan lumpur menuju ke jalan raya. Aku dan Pak D tertinggal cukup jauh karena kondisi kami berdua yang memang sedang sakit. Tidak aku sangka justru aku terjerembab di pematang sawah, begitupun dengan Pak D. "Ah, kamu ini, ayo bangun!" Aku melihat ke arah jalan raya, tampak warga yang lain juga mengejar dari kejauhan. Pak Lek Wawan menyeberang tanpa melihat dan langsung dihantam keras oleh mobil dari arah selatan. Tubuhnya terpental, mobil itu benar-benar kencang. Kami berdua berlari cepat menuju lokasi kejadian. Sesampainya di sana, tampak Pak Lek Wawan menggelepar kesakitan. Saat aku perhatikan, ternyata mobil yang menabraknya adalah milik Pak D Bambang dan yang mengemudi adalah Andre, putra sulung Pak D Bambang. Dia bukan tertabrak, tapi sengaja ditabrak. Luka Pak Lek Wawan sangat parah. Beberapa tulangnya patah
Semua orang hanya menonton saat ia merintih kesakitan sambil memohon maaf pada aku dan Pade. Aduh, maaf, aduh. Hanya itu yang keluar dari bibirnya hingga ajal menjemputnya. Orang-orang berkerumun menyaksikan kejadian itu. Jasad Pak Lek Wawan dibawa pulang. Bule Lastri kala itu memintaku membawanya mendekat pada jasad Lek Wawan. Kamu pantas mendapatkan itu, Wawan. Benar-benar tidak tahu diuntung, tidak tahu terima kasih, serakah, licik, ucap Bule Lastri geram. Sumpahku benar-benar terwujud. Kamu mati dengan cara seperti yang pernah kuucapkan. 5 hari setelahnya, Pak Lek Yadi dan Bule Lastri tampak sudah lebih baik. Bahkan sudah bisa berjalan dengan tegak tanpa harus dibantu. Terapi dan doa yang diberikan oleh Gus Thoyib sangat banyak membantu. Tentunya semua ini atas izin dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di halaman depan tampak Pak Lek Yadi dan Pak De Bambang berpelukan. Akhirnya mereka berbaikan setelah bertahun-tahun berseteru. Maafkan aku, Mas. Aku sudah jahat banget sama sampean. Nuduh sampean gak percaya sama sampean dan bahkan setuju buat nyantet sampean, kata Pak Lek Yadi dengan raut wajah penuh penyesalan. Ya gak apa-apa. Kita sama-sama korban dari kelicikan Wawan. Aku gak nyangka dia dalang dibalik semua ini. Dia kirimkan santet untuk melemahkan dan membunuh kita. Dia buat kalian berpikir bahwa aku penjahatnya. Saat santet tidak cukup cepat mengakhiri targetnya, dia gunakan tangannya untuk mengakhiri saudaranya sendiri demi mendapat bagian penuh dari harta warisan. Pak De Bambang memeluk erat adik laki-lakinya itu. Bule Lastri menghampiri dan ikut memeluk kedua kakaknya. Hari terus berjalan. Beberapa bulan kemudian luka di hati mulai pulih, meski tidak akan seperti semula. Pak De Yadi kehilangan istrinya, Bule Lastri kehilangan suami dan kedua anaknya, dan aku kehilangan istriku yang entah ada di mana saat ini. Namun setidaknya kini aku sudah bisa hidup lebih sejahtera. Tanah warisan sudah dibagikan. Aku juga mendapat uang tunai dari Pak D untuk membayar utang pada Bang Edo. Dan tentang Mbak Dewor, kudengar dia ditahan karena dugaan penipuan modus penggandaan uang. Dia bukanlah dukun santet yang sesungguhnya. Dia tidak paham ilmu santet. Karena pada akhirnya kami tahu bahwa dukun santet yang sesungguhnya adalah Pak Lek Wawan sendiri. Semua kitab-kitab dan buku-buku sesat miliknya yang kami temukan di laci tersembunyi dalam lemarinya sudah kami bakar tidak bersisa. Dari apa yang terjadi aku pun sadar bahwa jangan pernah merebut apa yang bukan milik kita. Harta terkadang bisa menimbulkan perpecahan, juga pertumpahan darah. Bersyukurlah atas apa yang kita miliki. Jangan terus memandang ke atas. Sesekali kita harus melihat ke sekitar. Semoga ini menjadi pengingat kita semua dan menjadikan kita pribadi yang lebih baik ke depannya. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya bagikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.